Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 2 Juni 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-9. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 12 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada gurunya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat. Justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di sorga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa? Dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini menarik untuk kita renungkan, yakni tentang seorang wanita yang menikah 7 kali. Semua suaminya berusaha mendapatkan keturunan dari wanita tersebut, tetapi tidak seorang pun berhasil. Pertanyaannya, pada hari kebangkitan siapakah dari ke-7 bersaudara itu yang beristrikan wanita tersebut? Jawaban Yesus sangat menarik. Apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nah, kita semua akan menjadi milik Tuhan. Bukan suami, istri, orang tua, anak-anak, atau anggota keluarga lain yang dapat memiliki kita lagi. Saat itu merupakan kegembiraan sempurna. Kita tidak membutuhkan orang lain untuk memiliki diri kita, karena diri kita secara total dan sempurna dimiliki oleh Tuhan. Itulah kebahagiaan sempurna, itulah kegembiraan sempurna, itulah kedamaian kekal. Saudara yang terkasih, kalau kita renungkan mengenai pertanyaan orang Saduki dalam warta Injil tadi, kedengarannya bodoh bagi kita pada zaman sekarang ini. Hal itu karena kita sudah terbiasa dengan pemikiran bahwa ada kebangkitan orang mati. Pemikiran kita tentang hidup setelah kematian didasari oleh latar belakang iman kita. Lebih lanjut, tidakkah setiap suku memiliki konsep tentang hidup setelah kematian? Misalnya saja, bagi salah satu suku di timur umpamanya, mereka percaya bahwa nenek moyang mereka hidup sama seperti kita, menjalani hidup keseharian kita. Nah, di suku tersebut ada orang tertentu yang tugasnya menjaga relasi yang harmonis antara nenek moyang yang telah meninggal dunia dengan mereka yang masih hidup. Namun, saudara-saudara yang terkasih, bagi orang Saduki, kebangkitan orang mati itu tidak ada. Bagi mereka, hidup ini sekali saja. Oleh karena itu, wajar jika mereka bertanya demikian. Yesus tahu tentang cara berpikir orang Saduki yang demikian. Saat itulah kesempatan bagi dia untuk mengajarkan bahwa kebangkitan itu ada.
Hidup setelah kebangkitan menurut Yesus sama seperti kehidupan para malaikat. Di sana hanya ada kesempurnaan. Mengapa? Karena hidup setelah kematian berarti kita bertemu langsung dengan Allah. Logikanya jelas bahwa kalau kita bertemu Allah yang adalah pemilik segala sesuatu, bagaimana kita membutuhkan hal-hal lain? Kebutuhan kita sesuai dengan kondisi tubuh duniawi kita. Sedang tubuh kebangkitan tentu beda dengan tubuh material saat ini. Saudara yang terkasih, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa Allah kita bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Hal itu karena Allah adalah asal mula segala sesuatu dan tujuan dari segala sesuatu. Sebagai orang Kristiani, kita bersyukur karena iman kita mengenai kebangkitan itu. Yesus tidak hanya mengajarkan demikian, tetapi ia sendiri bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada para rasul. Jadi, marilah kita beriman pada Yesus. Janganlah ragu dan bimbang. Jika kita percaya bahwa ada kebangkitan, kita diajak untuk menjalani hidup ini secara penuh. Kita menggunakan segala kesempatan hidup di dunia yang singkat ini secara bijaksana dan penuh makna. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, semoga Engkau tetap mengingatkan dan memberi pencerahan kepadaku, supaya aku tetap selalu ingat bahwa Engkau Allah orang yang hidup. Maka dari itu curahkanlah roh terang-Mu, sehingga aku dapat hidup dan berjalan dalam jalan pikiran dan keinginan-Mu, dan akhirnya menemukan keselamatan yang datang dari-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.